Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Iya. Saya mau tanya beberapa. Ingin dengar sih, siapa sih tokoh Alkitab yang kalian idolakan atau kalian jadi panutan ya? Ada tokoh Alkitab yang kalian lihat, yang kalian jadikan panutan? Ada? Daniel ya, Daniel, Daud. Ada loh. Oh, Tuhan Yesus Kristus ya. Selain Tuhan Yesus, jawaban super. Selain Tuhan Yesus, ada apa? Yosua. Esther, tokoh Alkitab yang dijadikan panutan selain Tuhan Yesus? Esther. Musa. Esther mengidolakan Esther. Musa. Lah ya nggak pakai nama Alkitab. Menarik sekali teman-teman semua, tokoh-tokoh Alkitab itu kalau kita lihat ya, nanti kalau berada di tempat mereka belum tentu sanggup untuk bisa firm ya, bisa teguh, bisa kokoh. Ya itu anugerah Tuhan. Makanya Mari tidak lahir di zaman itu. Yaitu itu pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita sambungkan, kenapa kok aku lahir tinggal di Karanganyar? Sebenarnya Tuhan sudah punya perfect timing, perfect place, perfect person. Itu ya kamu itu yang ini ciptaan yang unik ditempatkan Tuhan di teritori namanya Desa Sumbergamol, Desa Balecatur, Dusun Sumbergamol, Desa Balecatur, Gamping, di tengah kumpulan teman-teman yang Tuhan percayakan dan Tuhan tempatkan Mandri di sana pada waktu itu untuk membentuk hidupnya Mandri. Mandri tidak ingin bicara itu. Tapi kalau kita melihat tokoh-tokoh Alkitab itu, kita bisa flashback kekuatan-kekuatan mereka dan teladan-teladan mereka. Kalau Yusuf itu luar biasa, Yusuf itu lihat orang cantik dan sudah kaya raya dan lain sebagainya, tapi Yusuf lari dari kecantikan yang menggodanya. Kalau Mari mikir-mikir mungkin loh. Terus siapa lagi? Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ya. Kalau Mari dihadapkan di api, belum tentu Mari itu kekeh. Mikir. Panas enggak api itu? Panas. Mari belum tentu bisa kuat, tapi anugerah Tuhan. Beruntung Tuhan tempatkan Mandri di tubuh ini. Tuhan tempatkan Mandri sekarang di Semarang, ditempatkan di lingkungan pendidikan sebagai guru, dan Mandri bersyukur. Mari kita lihat kehidupan kita. Tuhan itu menempatkan kita dengan caranya yang unik supaya hidup kita melekat padanya. Kemarin mau cerita sedikit ini, kemarin mudik ke Jogja itu dapat job. Selain guru, Mandi itu kan supir sebenarnya. Dapat job, kemudian Mandi terima itu hari Minggu. Dalam hati, Tuhan kalau aku nggak ada job selain itu nyopir ngaspal pejuang receh, itu aku nggak akan cukup untuk bisa menutup kebutuhan. Tapi kalau seandainya ada job, ya mungkin cukup. Nah itu sebelum Mandri terima WA, Mandri itu nggak ada rencana untuk kemarin Minggu tidak ibadah. Mandri pamit sama Om terus tidak bisa ibadah. Itu Mandri tidak menyusun rencana, tapi memang tiba-tiba saja. Om Mandri nggak bisa latihan hari Sabtu, makanya Om Mandri tukar sama Tante Wiwin. Sama Tante Wiwin supaya Mandri besok tanggal 16 tugas untuk memimpin ujian. Baru kemudian 1 hari kemudian ada job ini datang. Oke, saya terima. Kemudian singkat cerita perjalanan pulang.
perjalanan pulang inilah yang Om Andre merasa diberkati sekali. Karena ketika Om Andre sendiri dengerin pujian, hatinya Om Andre itu mudah untuk digerakkan Tuhan, mudah untuk disentuh ketika Om Andre itu sendiri, puji-pujian sendiri, dan hanya sambil dengarkan pujian, sambil muji, dan sambil memikirkan, merenungkan, Tuhan, apa sih yang Engkau mau dalam hidupku? Nah, kemarin ketika perjalanan pulang, Om Andre cerita, Om Andre sangat diberkati karena di situ Tuhan bicara. Tuhan bicara bagaimana? Tentang hidupnya Om Andre. Sebelum kita masuk ke firman, tentang hidupnya Om Andre itu bagaimana? Hidupnya Om Andre itu kalau kita cari uang, kita dapatkan uang, betul enggak? Kalau kita cari prestasi, kamu berusaha sebaik mungkin untuk kamu mencapai sesuatu, kamu pasti bisa meraih prestasi. Kemarin Om Andre ngaskal, nyopir Grab, nganter seseorang, ngantar sebuah keluarga ya, singkat aja. Satu keluarga ini, dua kakak beradik. Sejak kecil itu mereka belajar violin, biola. Latihan, dan bisa. Dan mereka kemarin tampil di Ungaran, dan itu penampilan kesekian kali. Kalau kita mengejar prestasi, kita dapat prestasi. Kalau kita mengejar skill, kita dapat skill. Yang ini Om bagian adalah ketika kita mengejar Tuhan, kita dapatkan Tuhan. Kemarin perjalanan pulang itu sebuah penyesalan dan sebuah ucapan syukur yang Om Andre naikkan sama Tuhan. Tuhan, ketika aku menjalankan agendaku, aku mendapatkan dengan kasih karunia Tuhan, aku mendapatkan yang aku mau. Puji Tuhan, cicilan per bulan selalu nutup. Padahal cicilan per bulan itu pemasukannya cuma jadi les-lesan. Pemasukannya dari Om Andre kalau nggak ngelesin ya nyupir Grab. Jadi tidak ada pemasukan yang nutup gaji bulanan dari Om Andre mengajar, itu tidak. Dan itu memang sejak awal Om Andre waktu mau ambil mobil itu harus ada kerja ekstra. Ketika kita mencari sesuatu, ketika kita kerja ekstra untuk sesuatu, itu yang kita dapatkan. Nah, yang Om Andre bagikan adalah ketika kita mengejar Tuhan, kita dapatkan lebih dari itu sebenarnya. Walaupun Tuhan tidak menjanjikan kita, dituruti semua kehendak hati kita. Tuhan akan memberikan yang membuat kita itu baik. Tuhan tidak akan memanjakan kita. Amin. Orang tua yang baik tidak akan memanjakan anaknya dengan sesuatu yang manis terus. Tapi orang tua yang baik, selain sesuatu yang manis, jadi begini, ayo tak beliin permen. Ingat nggak kalian dijanji permen sama orang tua? Es krim. Atau Om Andre dulu dijanjiin, Om Andre punya kebun di rumah. Kalau kamu baik, kebun pisangnya nggak akan dijual. Karena Om Andre suka makan pisang, pisang Ambon. Nah, kalau orang tua butuh uang, pisangnya itu dijual ke teman kantor. Itu diiming-imingi. Kalau kamu baik, pisang Ambonnya nggak dijual, kamu makan semuanya sambil kayak. Nah, dulu seperti itu, diiming-imingi. Selain sebagai orang tua yang baik itu kita memberikan yang manis-manis, janji, kemudian hadiah. Ada juga yang orang tua harus disiplin. Tuhan sama seperti itu. Tuhan akan mendisiplin kita supaya hidup kita itu maksimal. Dan melalui yang kemarin Om Andre lalui, Om Andre pulang dari Purworejo itu sendiri, sambil nyetir, puji Tuhan, makasih. Om Andre berdoa, Tuhan jalankan agendamu dalam hidup Om Andre, dalam hidupku. Jalankan agendamu dalam hidupku, bukan agendamu. Aku udah capek dengan agendamu. Aku nggak mau berjalan dan menyukseskan agendamu. Ya, terima kasih untuk bersyukur untuk tanggung jawab yang Tuhan taruh sehingga aku harus melakukan bagianku dengan setia. Ya, bayar ini dan itu yang kita dapatkan, kita kejar ya kita dapat. Tapi ketika kita mengejar Tuhan, Om Andre ingin sampaikan ini karena ini penting.
Kenapa? Karena supaya kamu tidak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang nggak penting. Makanya Om Andre berdoa, Tuhan materaikan pikiran ini memiliki pikiran Kristus, bukan pikiran ambisi manusia sendiri. Tuhan materaikan supaya aku menjalankan agenda kerajaan, aku menjalankan apa yang menjadi rencana Bapa. Itu penting, teman-teman. Karena apa? Hidup kita akan habis di jalan, hidup kita akan habis dan sia-sia. Satu contoh, kalian mungkin pernah dengar yang suka nonton Instagram ya, yang bodybuilder namanya Joe Linter. Pernah dengar nggak? Joe Linter itu baru usia 30 tahun, tapi wow, aduhai tubuhnya itu. Metekol tangan kanan kiri, perutnya six pack. Kalau begini kayak Adira itu, luar biasa, bagus. Dan itu kalau buat teman-teman yang punya masalah dengan perut, inspirasi banget kan. Teman-teman ini download aplikasinya tapi nggak pernah jalan. Itu Joe Linter itu mencapai pencapaian yang sangat sempurna untuk tubuh fisiknya dan mati sia-sia. Teman-teman harus katakan sia-sia karena hidupnya tidak diceritakan di artikel dia mengenal Tuhan tidak. Tapi dia mencapai yang dia mau, capai, yaitu memiliki tubuh yang bagus, menjadi influencer tentang hidup apa ya namanya? Hidup apa itu? Kalau binaraga hidup bodybuilding, apa menjaga kesehatan dan macam-macam sebagainya. Dia mencapai itu. Tapi itu saja yang dia dapat, dan ujungnya sia-sia, mati. Coba kalau kita lihat siapa ya, Yusuf itu jadi siapa? Jadi penasihatnya Firaun kira-kira tahun berapa ya? Kira-kira usia berapa? Masih muda loh. Ya, mungkin lebih tahu ini yang banyak literatur. Dia 30-an. Daud diurapi jadi raja 20-an. Saul diurapi jadi raja 20 tahunan. Ya walaupun ketika menjadi raja Daud ya sekitar 30 tahunan karena dia memerintah Yehuda 7 tahun. 27 kemudian menjadi raja seluruh Israel. Terus siapa lagi? Itu muda-muda semua. Teman-teman, yang ingin nanti bagikan sore hari ini adalah waktu kita isi dengan apa? Mari kita buka di Matius 11 25 sampai 30. Ya ini penting. Pentingnya apa? Kita bisa mencapai sesuatu yang Tuhan inginkan, kita maksimal di sana, dan kita menjadi pohon yang berbuah. Kalau Daud tidak taat dan menyampaikan dan membalas dendam terhadap Saul, dia sudah bisa dipastikan ya melenceng dari kehendak Tuhan, dan Tuhan mungkin pilih orang lain. Tapi karena Daud menyerahkan keadilan dan pembalasan ke tangan Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya ke tangan Tuhan, maka jalan yang dia pilih itu jalan yang dikenal oleh Tuhan. Nah, Matius 11 ayat 25 sampai 30. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan padaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban
berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nanti waktu kapan itu kan pernah sharing ya. Dulu ketika Kahal ingin mengadopsi suku Osing, kemudian pertanyaan itu, bersediakah atau mau enggak ada yang diutus ke misi? Om Andre menjawab dalam hati, aku udah diutus dari Jogja ke Semarang. Terus Om Dana menyediakan hidupnya. Dan ketika hari ini Om Andre melihat apa yang Tuhan kerjakan bersama Om Dana sampai S3, kok dulu aku gak mau ya. Rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita. Rancangan kita tidak akan membawa dampak. Rancangan kita tidak akan membawa kebaikan yang maksimal yang Tuhan inginkan. Tapi kalau rancangan Tuhan yang kita mau aminkan, kita mau izinkan untuk terjadi, pasti bawa dampak untuk hidup secara pribadi dan untuk mereka yang ada di sekitar kita. Nah, melihat hal itu ya, jadi ketika Om Andre tidak menyerahkan kepada rencana Tuhan, ternyata Om Andre tidak maksimal. Sampai hari ini, kalau Om Andre kemarin memutuskan ambil mobil, terus kemudian tidak kuliah lagi, itu bawa dampaknya ke hidupnya Om Andre dan hidup ke keluarga. Akhirnya Om Andre sering pulang malam, tidak punya waktu untuk Josie. Tidak punya waktu untuk liburan, imbasnya banyak. Tidak punya waktu untuk bersama keluarga, bersama mertua, bersama orang tua. Padahal kalau Om Andre tidak mendahulukan ambisi Om Andre, mungkin Om Andre lebih punya waktu untuk keluarga, lebih punya waktu untuk mencari Tuhan, lebih punya waktu untuk melayani, membantu pelayanan di gereja, di tempat lain, dengan teman-teman di luar. Teman-teman, hidup kita tidak hanya untuk diri kita sendiri. Nah, Om Andre ditunjukkan bahwa kalau kita tidak pro sama kehendak Tuhan, hidup kita habis di jalan, hidup kita habis untuk sesuatu yang kurang faedah. Faedah untuk diri kita sendiri iya mungkin, tapi tidak membangun komunitas, tidak membangun hidup orang lain. Nah, Om Andre orang yang bodoh karena tidak mempercayai Tuhan. Om Andre orang yang bodoh karena tidak firman itu menjadi benar-benar menjadi panduan. Kadang percaya, kadang tidak, dan percaya kepada ambisi sendiri, percaya kepada insting sendiri. Oh, nanti kalau aku begini bisa deh. Wah, kalau melangkah ke sana bisa deh. Nah, itu insting kita saja. Hidup kita dipimpin oleh firman atau hidup kita dipimpin oleh insting. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan melalui ayat ini bahwa banyak hal yang tersembunyi yang tidak dibuka kepada mereka yang sekalipun mereka mencari, tapi mereka tidak mencari Tuhan. Mereka mencari kecerdasan, mereka mencari hikmat, tapi tidak mencari Tuhan. Sore hari ini kita dihadapkan, kita mau mencari Tuhan atau kita mencari yang lain. Ketika kita mencari Tuhan, kita dapatkan hal-hal yang tidak terkira. Om Andre tidak memberi garansi semua keinginan dan mimpi kamu tercapai, tapi kamu akan mendapatkan lebih dari mimpi kamu, yaitu Tuhan dan kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita. Dan ketika kamu berada di dalam rencana Tuhan, ada sorak-sorai, ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Hari ini kita masih muda, beberapa tahun ke depan keputusan yang kita ambil malam hari ini, keputusan yang kita ambil setiap hari masa sekarang akan berpengaruh ke masa yang akan datang.
yang kamu kerjakan di sini dengan setia melayani, Om Andre percaya itu akan membawa kebaikan untuk hidupmu dan untuk masa depan dan apa yang Tuhan sedang persiapkan bersama-sama dengan kamu. Yang ingin Om Andre tegaskan juga adalah jangan lakukan apa yang Om Andre secara bodoh, secara terlalu menyederhanakan. Semuanya kan baik-baik saja. Kalau kita yakin, percaya, berdoa, itu baik. Yakin, percaya, berdoa, baik. Tapi apakah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau Tuhan mau kita melakukan yang Dia kehendaki, Tuhan akan tuntun dan itu akan membawa kebaikan untuk semua. Kita coba lihat ayatnya ke-28 ya. Mundur lagi. Ya. Hal yang utama untuk kita tahu dan penting apa yang Tuhan mau adalah mengenal Kristus dalam hidup kita. Hal yang terutama adalah mengenal Dia. Dan ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita berarti mengenal Bapa. Apa yang dikerjakan Yesus itu yang dicontohkan Yesus itu yang Tuhan mau. Dan kalau kita mengenal Dia, kita mengerti dan mengenal kehendak Bapa. Bahwa kalau kita menuruti perintah Tuhan, berarti itu yang Tuhan kenal. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Mari minta dalam hidup kita, Tuhan, apa yang perlu aku kerjakan? Buka mataku. Ketika kita sudah tahu, mari doakan sepanjang jalan. Mari Tuhan, aku berkati tubuhku, pikiranku, aku berkati batin jiwaku ini itu terisi untuk ambisi dan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau aku tertarik ke kanan atau ke kiri, tolong tarik aku lagi. Tolong luruskan jalanku. Sepanjang jalan Om Andre cuma bisa doa itu sambil nangis. Karena banyak hal yang Om Andre rasa Om Andre belum pro Tuhan. Kalau kamu pro Tuhan pasti kerasa. Kayak dulu kalau pilpres pro A, pro B, kalau si pro A dilecehkan, dikomentari tidak baik, wah, yang pro satunya pasti nggak terima. Nah, kalau kamu pro Tuhan, kamu melakukan apa yang Tuhan mau, dan kamu merasa, oh aku sedang pro Tuhan atau aku pro keinginan sendiri. Bagaimana cara ceknya? Cara cek kalau itu pro Tuhan, yaitu pasti menyukakan Tuhan. Pasti itu sesuai dengan firman. Tapi kalau tidak pro Tuhan, pasti itu untuk kemuliaan diri sendiri. Nah, untuk kesenangan diri sendiri, untuk kepuasan diri sendiri, untuk fun saja. Itu pro diri kita. Mari cek hidup kita itu, kita pro Tuhan atau kita pro diri kita sendiri hari ini. Karena kalau kita terus menerus pro sama diri kita sendiri, kita hidup bagi diri kita sendiri. Tapi kalau kita mau belajar Tuhan, apakah ini berkenan? Tidak, tinggalkan. Tuhan, apakah ini boleh aku lakukan? Tidak, gak manfaat anakku, tinggalkan. Tuhan, apakah orang ini itu berbahaya, toksik bagi hidupku? Iya, jauhi. Tuhan, apakah menekuni hal ini baik? Lanjutkan. Tuhan, apakah untuk belajar skill ini mendatangkan kebaikan? Oke, kerjakan. Kita akan dengan apa yang kita lakukan sedikit demi sedikit. Kita tanya Tuhan, kita ingin melakukan yang berkenan bagi Dia, itu akan memupuk manusia rohani kita menjadi lebih kuat lagi. Memupuk manusia rohani kita menjadi bentukan yang Tuhan mau.
Esther masa kini, Yusuf masa kini, Daud masa kini, Daniel masa kini. Hidup kita nggak sama, tapi kamu akan dipakai secara spesifik dengan unik, satu dengan yang lain. Untuk komunitasmu, untuk keluargamu, untuk gereja, untuk kota kita. Teman-teman punya mimpi gereja ini walaupun kecil, tapi melakukan yang Tuhan kehendaki. Walau kecil, melakukan apa yang Tuhan mau, tepat. Karena kalau kita melakukan yang tepat yang Tuhan mau, nggak masalah yang lain, besar, kecil, kaya, miskin, itu nggak penting lagi. Yang penting adalah tepat melakukan apa yang Tuhan mau. Kita Om Andre enjoy ibadah, menjadi tamu acara di gereja yang aduhai ya, lebih dari gereja pusat. Cahaya lampunya meneduhkan, ada asap-asapnya itu, ada smoke-nya, terus nyembah Tuhan tuh kayak dapat gitu ya. Apa itu yang kita cari? Menikmati penyembahan yang dapat dan in waktu itu, tapi tidak mendapatkan hati Tuhan. Hati Tuhan yang perlu kita dapatkan, bukan penyembahan yang in. Hati Tuhan yang perlu kita dapatkan bukan kemegahan dan keindahan yang dinikmati mata, bukan keindahan, kemegahan yang dinikmati telinga. Kemarin pernah dengerin di gereja teman itu, seorang teman mimpin pujian, waduh nggak ada melesetnya, bagus sekali, kayak setengah di surga mungkin ya. Pujiannya bagus, musiknya megah, ruangannya kedap, cocok banget ini. Rasanya nggak pengen pulang. Bukan itu sebenarnya yang penting atau maha penting. Yang maha penting adalah kita melakukan tepat yang Tuhan mau dengan porsi kita. Om Andri belajar sekarang tidak mendahulukan ambisi. Om Andri belajar menahan untuk tidak bermimpi hal-hal yang menyenangkan daging, tidak bermimpi untuk hal-hal yang menyenangkan pikiran dan membuai akal budi. Contohnya apa ya? Kalau orang laki-laki itu sukanya elektronik, jeduk musik yang kayak gitu. Kalau suka motor, modifikasi, menikmati besok gini. Boleh, tapi jangan sampai kamu terkuras di sana. Kalau yang bapak-bapak di tempatnya Mandiri itu mobilnya di gini-gituin. Kalau sudah lunas, besok upgrade. Itu loh pakai itu bagus, nggak ada habisnya. Menuruti dunia kita nggak akan ada habisnya. Dan kita terkuras di sana. Jangan sampai kita terkuras di hal-hal yang nggak penting dan melupakan hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting adalah hal-hal yang kekal. Hal-hal yang penting adalah hal-hal yang berkenaan dengan Yesus. Di luar Yesus tidak penting. Bahkan untuk agenda keluarga kita, di luar Yesus, agenda keluarga itu tidak penting. Tapi yang penting adalah apa yang Tuhan mau, yang Tuhan ingin kita kerjakan sekarang. Ketika tadi Om Petrus khotbah, Om Andri diingatkan. Om Andri mendapat kesan yang kuat, diingatkan tentang Sodom dan Gomora yang akan dihukum Tuhan. Kita semua, ketika kita mengerjakan yang Tuhan mau, kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Dia. Ingat, ketika Tuhan mau memusnahkan Sodom, seandainya ada 50 orang percaya, tidak ditawar sama Abraham. Seandainya cuma 10 orang, seandainya cuma 5 orang, dan satu pun gak ada orang percaya. Betul ya cerita itu. Dan Tuhan memusnahkan Sodom. Kamu berdiri untuk keluargamu, kita berdiri untuk keluarga kita, kita berdiri untuk generasi kita, kita berdiri untuk orang-orang yang di sekitar kita. Kita telah mengenal Kristus, kita telah mengenal dan mengecap kasih-Nya. Tuhan mau kita bergerak lebih lagi. Tuhan mau kita bergerak sesuai hatinya, tepat. Terakhir ya, Tuhan tidak memaksa. Tuhan bilang, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Tuhan tidak pernah memaksa. Kamu mau
berdiam diri dulu, Tuhan aku belum bisa apa-apa, aku pengen waktu tenang. Enggak apa-apa, ambil waktu tenang. Tuhan, aku belum bisa menyerahkan hal ini supaya aku bisa baca firman lebih fokus lagi. Tuhan, aku belum bisa meninggalkan temanku yang toksik karena ini. Tuhan tidak memaksa. Tuhan tunggu kamu menyerahkan dengan sukarela. Tuhan tunggu kamu untuk kamu menyadari kamu butuh Tuhan yang mengisi hidupmu, bukan teman dan nasihat-nasihatnya yang mungkin nasihatnya itu enggak takut akan Tuhan. Oke, coba kita teliti hidup kita supaya hari ini kita membuat pilihan-pilihan yang tepat dan pro Tuhan. Oke, coba seminggu ke depan kita cek nanti. Jadi Kak Noven sama Kak Musa tanya, pilihan apa yang sudah kamu lakukan dan kamu pro Tuhan. Ketika kita belajar pro Tuhan, nanti pada waktunya nggak akan susah untuk kita, Tuhan, bahwa aku masuk ke rencanamu, bahwa aku masuk ke rencanamu dengan jalan hidup yang sudah Tuhan tetapkan. Pemantri belajar sekarang dengan jalan hidup yang sudah Tuhan tetapkan di pendidikan, di gereja ini, di lingkungan yang di Jogja sana dan komunitas yang Tuhan percayakan. Pemantri sekarang mau belajar lebih tepat dan lebih hati-hati lagi membuat pilihan supaya pemantri tidak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting, hal yang kurang penting, tapi menghabiskan waktu untuk melakukan yang Tuhan mau. Kita cek ya nanti ya. Oke, kita doa, Tuhan tolong pimpin hidupku supaya aku bisa melakukan dan membuat keputusan yang pro Engkau. Hari itu tadi. Tuhan, kami menyadari masa muda kami, jalan yang akan kami tempuh bagi kami mungkin masih sangat panjang, Tuhan. Tapi ada sebagian orang yang mungkin di luar sana mereka tidak mampu untuk mencapai usia yang panjang dan mereka tidak tahu akhir hidupnya. Tuhan, malam hari ini Tuhan, kalau kami mendengar akan apa yang Tuhan mau, Tuhan mari berbicara atas setiap kami dan tolong kami Tuhan untuk kami boleh memilih dan membuat pilihan-pilihan yang berpihak kepadamu Tuhan, supaya kami tidak menghabiskan waktu dan energi kami untuk hal-hal yang kurang penting Tuhan, tapi kami boleh menghabiskan waktu kami boleh mencurahkan energi kami Tuhan, kami boleh mencurahkan hati dan fokus kami untuk sesuatu yang mendatangkan kemuliaan, yang mendatangkan berkat bagi Engkau Tuhan, mendatangkan berkat bagi gereja dan sesama Tuhan, bagi keluarga kami Tuhan, dan mendatangkan berkat di masa depan bagi hidup kami sendiri Tuhan, di dalam kekekalan. Tuhan, tolong pimpin dan koreksi kami ketika kami hendak membuat pilihan-pilihan dalam waktu-waktu ke depan ini Tuhan. Tolong kami untuk membuat pilihan-pilihan yang pro Engkau Tuhan, dengan pilihan-pilihan yang sederhana Tuhan. Kami mau hidup kami belajar untuk dipimpin Roh Kudus, hidup kami belajar untuk dipimpin Tuhan, dan kami boleh memuliakan Tuhan hari demi hari dengan perkara-perkara kecil. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya Engkau mengasihi kami dan Engkau mau berjalan dengan kami, dan Engkau mau membuat kami menjadi pemimpin, kami menjadi agen perubahan, membuat kami menjadi saksi-Mu, dan membentuk hidup kami sedemikian unik untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami di dalam nama Yesus. Amin.